Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah ya. Pada kesempatan sebelumnya, kita kan sudah mempelajari tentang enzim ya, tentang strukturnya, tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya, tentang sifat kerjanya juga. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan belajar bagaimana sih cara untuk membaca grafik dan gambar pada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya dalam enzim terdapat kompleks substrat enzim. Kompleks substrat enzim ini berfungsi untuk terjadinya perombakan ataupun pemecahan zat-zat makanan yang ada dalam tubuh kita. Yang nantinya zat makanan yang sudah terpecah ini akan diproses dan nantinya akan diserap oleh tubuh kita. Nah, kalau kalian masih ingat, di dalam proses ataupun di dalam skema dari komponen enzim dan substrat ini harus berkesesuaian satu sama lain. Nah, kesesuaian ini harus memiliki syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat ini terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar tentang grafik antara kecepatan laju reaksi enzim berbanding dengan konsentrasi substrat. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Pada gambar, kalian lihat terjadi kenaikan grafik kurva pada konsentrasi substrat dengan laju reaksinya. Nah, hal ini terjadi karena setiap substrat yang ada di dalam suatu tempat tersebut akan berikatan pada sisi aktif dari enzimnya, sehingga akan mencapai titik di mana ini adalah titik maksimum dari grafik. Nah, pada saat titik maksimum dari grafik ini tercapai, itu berarti bahwasanya semua sisi aktif dari enzim sudah mengikat substrat yang ada dalam suatu tempat tersebut. Nah, apabila semua sisi aktifnya sudah mengikat substrat, maka kecepatan laju reaksinya akan menjadi konstan, atau kalau kalian lihat grafiknya itu lurus ya. Lurus itu artinya konstan karena semua enzim sudah bekerja. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah grafik tentang laju kecepatan reaksi dari enzim terhadap konsentrasi enzim dalam suatu tempat. Jadi apabila pada suatu tempat itu enzimnya memiliki konsentrasi yang lebih banyak dibanding substrat, maka akan terjadi laju reaksi yang cukup tinggi dan cepat. Seperti kalian lihat pada gambar, di situ laju reaksinya mendekati maksimum ya. Nah, setelah mendekati maksimum, itu berarti semua substrat sudah terikat oleh enzim, sehingga nantinya akan dihasilkan produk. Nah, pada saat produk-produk sudah semuanya dikatalisis atau dipecah oleh enzim tersebut, lama-kelamaan akan mengalami proses konstan ya. Jadi kalau dilihat grafiknya itu kan lurus. Jadi grafik lurus itu menyatakan bahwa semua substrat sudah terikat oleh enzim. Kemudian pada setelah grafik konstan, itu akan mengalami grafik penurunan. Kenapa bisa terjadi penurunan? Itu karena setiap substrat yang berada pada suatu tempat tersebut sudah terikat oleh enzim dan dirombak menjadi sebuah produk. Kita tahu bahwasanya enzim itu dia tidak ikut bereaksi dan bisa bekerja reversibel atau bolak-balik, sehingga sisa substrat yang ada pada tempat tersebut juga akan dipecah oleh reaksi dari enzim tersebut, sehingga nantinya akan terjadi penurunan dari laju reaksinya. Gitu ya. Jadi selanjutnya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan enzim, yang kedua adalah suhu. Kita tahu bahwasanya suhu dalam proses denaturasi dan inaktif dari enzim itu sangat berpengaruh ya dalam tubuh ataupun dalam suatu mikroorganisme yang mengalami proses metabolisme. Nah, kita tahu bahwasanya suhu itu sangat berperan penting dalam proses percepatan laju reaksinya. Untuk suhu pada manusia, coba kalian perhatikan pada grafiknya.
di situ dia akan maksimum pada suhu antara rentang 35 sampai 40 derajat Celcius. Jadi kenaikan dari grafiknya kalian perhatikan di situ dari mulai 0 sampai di angka sebelum 40 itu mengalami puncak maksimum dari percepatan laju reaksinya ya. Sedangkan setelah dari angka 40 itu mengalami penurunan secara drastis. Itu terjadi karena protein yang ada di dalam enzim mengalami denaturasi. Nah, bagaimana apabila ini terjadi pada mikroorganisme yang ada di dalam suhu-suhu yang tinggi? Tenang saja, kalau kalian masih ingat tentang bakteri termofilik yang dia hidup di daerah-daerah pegunungan, terutama pada kawah gunung, dia hanya bisa mengalami metabolisme di tubuhnya pada saat suhunya yang tinggi. Nah, kalau kalian perhatikan di situ, pada suhu kurang lebih 70 derajat Celcius, si bakteri termofilik ini bisa mengalami metabolisme di dalam selnya sehingga dapat menghasilkan makanan dan enzimnya itu bisa berproses. Demikian ya, itu untuk yang faktor kedua tentang suhu. Nah, untuk faktor ketiga adalah derajat keasaman atau sudah kita kenal namanya adalah pH ya. Nah, di grafik tentang pH ini kaitannya dengan suasana dalam suatu tempat tersebut. Nah, suasana yang sudah kita kenal adalah suasana netral, suasana asam, dan suasana basa. Coba kalian perhatikan grafik berikut ini. Pada grafik yang ditampilkan di situ, pada umumnya semua enzim akan bekerja pada suasana yang netral. Contohnya pada enzim betialin atau enzim yang berada pada mulut kita yang mengubah amilum dengan enzim amilase. Nah, di situ dia hanya akan bisa bekerja secara spesifik pada pH 7 atau pH netral. Apabila dia akan masuk ke dalam lambung, apakah dia akan tetap bekerja? Coba cari tahu ya. Kemudian yang kedua pada enzim pepsin. Kalau kalian ingat, enzim pepsin itu berada di mana? Lambung, betul sekali. Jadi enzim pepsin ini bekerja sama dengan HCl ya. Kita tahu bahwasanya HCl adalah asam kuat, sehingga dapat dipastikan dia akan bekerja pada suasana yang asam, yaitu pada pH 2 ya. Kemudian yang ketiga adalah enzim tripsin. Nah, ayo, enzim tripsin itu di mana? Coba ingat-ingat lagi ya. Enzim tripsin ini berada pada bagian tubuh kita untuk mencerna suatu zat. Nah, zatnya apa? Coba kalian tuliskan ya. Enzim tripsin ini dia bekerja pada suasana yang lebih ke arah basa ya. Dia akan bekerja pada pH 8. Jadi dipastikan dia akan spesifik bekerja pada pH 8. Apabila pH-nya berada pada pH 14 terlalu basa ataupun berada pada pH 5 pada kondisi asam, dipastikan tripsin juga tidak akan bisa bekerja dengan baik untuk mengerjakan fungsinya. Demikian cara untuk membaca grafik dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Begitu ya dari Ustazah. Silahkan dikerjakan tugas-tugas apa saja yang saya sampaikan dalam video ini. Kemudian catatannya silahkan difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom. Ustazah tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.